Halo semuanya, sebelum kita membahas pada video kali ini, aku ingin mengucapkan minal aizin wal faizin untuk teman-teman yang merayakan. Jadi pada video kali ini, aku ingin membahas tentang pemain tua dari Harimau Malaya yang harus diganti sekarang juga demi revolusi Harimau Malaya. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena menurutku revolusi Harimau Malaya jika masih menggunakan kebanyakan pemain-pemain tua, ini namanya bukan revolusi, tetapi pergantian pemain atau mencari hasil instan. Oleh karena itu, aku ingin membagikan sudut pandangku terkait pemain-pemain tua di Harimau Malaya, di skuad Harimau Malaya yang bisa digantikan dengan pemain muda. Tentunya ya, statement yang dari aku bilang tadi bahwa harus mengganti pemain tua di skuad Rio Malaya menimbulkan konflik ya antara setuju dan tidak setuju. Tetapi tentunya butuh banget perubahan besar dengan pemain-pemain muda untuk meningkatkan chemistry. Pemain-pemain tua yang menjadi pertimbanganku yaitu ada Endrick, padahal kemarin permainannya bagus, tetapi karena umur yang sudah tua, aku juga mempertimbangkan hal itu. Kemudian ada Corbin On, Paulo Joseu, Daniel Ting, tentunya harus segera untuk diganti. Kenapa? Karena performa mereka sudah menurun dibandingkan kompetisi-kompetisi atau di performa timnya itu sudah tidak menonjol lagi. Lalu tentunya pasti ada penggantinya. Jadi kita bahas pada video kali ini. TMG tentunya ya di statement sebelumnya dia berkata bahwa bukan kecepatan kan, tapi arah yang penting. Artinya apa? Artinya Malaysia butuh struktur yang baru. Kemudian ada apa? Ada intensitas selama 90 menit. Dimana kemarin kita lihat bahwa pemain di menit 45 sangat bagus. Tetapi di menit 45 selanjutnya Harimau Malaya kurang mendapatkan pola permainan yang baik. Kemudian juga katanya bahwa pemain dari keturunan Harimau Malaya akan datang sebanyak 7 pemain. Tapi aku rasa sebagai pengamat dari Harimau Malaya bahwa 7 pemain ini belum tentu kemungkinan datang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Harimau Malaya hanya bertanding di kualifikasi Piala Asia. Jika nantinya pada bulan Juni ketujuh pemain ini tidak datang semua, hanya beberapa pemain saja, tentunya merugikan untuk skuad Harimau Malaya. Karena apa? Karena jika nantinya Harimau Malaya tidak bisa bermain di Piala Asia, semakin susah kemungkinannya untuk pemain-pemain heritage atau keturunan untuk bisa memperkuat Harimau Malaya. Tapi di sini juga aku melihat bahwa perubahan-perubahan di skuad tentunya sangat penting ya, demi memajukan skuad dan meregenerasi permainan dari suatu tim yaitu Harimau Malaya. Kita tahu ada Endrick, dia berumur 30 tahun dan passing akurasinya menurut data yang telah aku terima yaitu akurasinya menurun ke 40%. Terusan ada lagi Corbin On. Dia berumur 33 tahun. Kita tahu sendiri, aku sebagai penonton setia dari JDT melihat Corbin On ini jarang banget dimainin di JDT. Dan juga aku melihat data statistik bahwa Corbin On ini kalah dalam duel udara sebanyak 70%. Tentunya kekalahan duel udara ini merugikan tim dalam menangkis set piece dari musuh. Dan tentunya berbahaya sekali jika Harimau Malaya menghadapi tim-tim yang jago set piece seperti Bahrain, Australia, ataupun Jepang. Dan tentunya ya, dengan pergantian pemain itu sangat bagus untuk menyegarkan kembali skuad. Kemudian juga ada
Paulo Joseu. Aku bingung kenapa masih bisa ada pemain yang berumur 36 tahun bermain untuk Harimau Malaya. Kalau kita lihat bahwa adanya opsi atau enggak, kita bisa tahu bahwa pemain-pemain muda harus diberi kesempatan untuk menunjukkan skillnya, untuk menunjukkan kemampuannya di suatu tim. Dan aku bingung aja kenapa Paulo Joseu ini bisa dimainkan. Padahal menurut statistik yang aku tahu bahwa dia hanya mencetak 2 gol dari 15 match yang dia mainin. Tentunya kan sangat merugikan. Apalagi di depan kemarin ketika lawan Nepal, Paulo Joseu ini tidak melakukan hal banyak yang bisa berbuat gol atau juga membantu tim untuk mencetak gol. Oleh karena itu, daripada memasang pemain tua yang tidak ada manfaatnya di 4 atau 5 tahun ke depan, kenapa nggak bisa mengambil Fergus Tierney yang bisa bermain atau juga nantinya bisa digunakan di 3 atau 4 tahun ke depan. Itu yang harus dipikirkan kembali oleh pelatih. Kemudian ada Daniel Ting yang terakhir menurutku. Kenapa aku bilang Daniel Ting? Karena selama pertandingan di musim ini, aku mengecek di YouTube bahwa dia melakukan 5 blunder fatal yang menyebabkan timnya kebobolan. Oleh karena itu harus ada pengganti. Walaupun di lini belakang atau lini tengah atau lini depan ada pemain-pemain baru, pemain-pemain muda, tetapi masih sangat kurang dengan masih adanya pemain-pemain yang aku sebutin sebelumnya. Oleh karena itu, aku harap dari manajer ataupun juru latih Harimau Malaya bisa mempertimbangkan pemain muda dibandingkan pemain-pemain yang sudah tua. Kemudian yang kita bahas tadi pemain-pemain itu dimana kalau kita lihat bahwa Endrick sebagai gelandang, kemudian Corbin On sebagai back, kemudian Paulo Joseu sebagai striker dan Daniel Ting sebagai back, kita bahas di kelemahan Endrick dulu sebagai gelandang, dimana masalah yang dihadapi Endrick yaitu lambat dan kurangnya kreativitas. Kemudian aku pun mengganti pemain ini menurutku ya. Tapi pemain ini sudah ada di starting atau di squad Harimau Malaya melawan Nepal kemarin, yaitu Samir Kuti. Dia tentunya mempunyai kualitas yang bagus dan menurut data juga dia berhasil melakukan tackle sebanyak 90%. Dan tentunya dia bisa menjadi lapangan tengah untuk clearance bola di Harimau Malaya. Kemudian untuk kelemahan dari Kelemahan Corbin On ini masalah kalah terus ya sama winger-winger muda cepat seperti Arif Aiman. Jika suatu tim negara bisa mempunyai pemain-pemain cepat, tentunya Corbin On bisa kalah dalam serangan udara dan juga kalah dalam adu kecepatan. Oleh karena itu kurang lah untuk bisa memasang Corbin On di sisi wingback. Kemudian ada Paulo Joseu, seorang striker udah sangat tua, udah nggak bisa lari. Dan menurutku dia hanya bisa membantu tim ketika tim berada di menit 90 dan mengandalkan set piece. Oleh karena itu gak ada salahnya untuk mencoba pemain muda dan gak ada alasan lagi untuk bisa menerima Paulo Joseu ini di skuad Harimau Malaya. Kemudian yang terakhir ada Daniel Ting sebagai back. Masalahnya sering sekali dia membuat gol bunuh diri. Dan tentunya pengganti yang cocok yaitu Ahmad Zikri menurutku, dia dari Perak. Tapi kalau kalian ada tambahan dari suatu pemain baru yang kalian tahu lebih bagus dari Ahmad Zikri, kalian bisa komen di kolom komentar. Kemudian juga aku ingin menyimpulkan ya bahwa jika FAM selaku organisasi yang bertanggung jawab atas Harimau Malaya ini tidak turunkan pemain tua atau masih menginginkan pemain tua, tentunya ini akan merugikan dari skuad Harimau Malaya dalam regenerasi tim. Kemudian juga tentunya ada kesadaran juga dari pelatih untuk bisa meregenerasi pemain untuk mencoba pemain muda. Kemudian juga kita tahu bahwa
banyak sekali sekarang isu-isu bahwa Harimau Malaya ingin mendatangkan banyak pemain heritage, dan aku harap itu bisa terjadi. Karena apa? Karena itu bisa membantu kualitas untuk Harimau Malaya semakin kuat lagi. Jadi jangan sampai Harimau Malaya menjadi bahan tertawaan dari negara-negara ASEAN setiap bulannya. Oleh karena itu, yang terbaik untuk Harimau Malaya dan tentunya untuk kemajuan sepak bola dari ASEAN. Jadi jika teman-teman ada masukan, ada saran, ada opini kalian yang kalian ingin sampaikan ke aku, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian tidak setuju juga, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.